Oke, selanjutnya tadi kayaknya masih ada yang ngantri buat nanya nih. Yang tadi sudah mengangkat tangannya, monggo dilanjutkan. Sudah tidak jadi akhirnya? Monggo, tadi ada rekan sepertinya yang mengangkat tangan. Oke, silakan rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Gus, tanya lagi. Tadi kan dari tadi bahas teori. Yang paling saya tunggu-tunggu itu tuh saat Gus bahas teori konspirasi gitu loh Gus. Kok malah nggak dibahas? Padahal kalau menurut pendapat Gus itu teori konspirasi gimana? Soalnya banyak banget ada konspirasi double tower, konspirasi COVID, terus konspirasi yang lain lah. Nah, tanggapan Gus bagaimana? Soalnya kan nggak mungkin di dunia ini cuma ada kebetulan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus, Waalaikumsalam konspirasi. Teori konspirasi. Kalau Anda tahu bahwa teori konspirasi itu benar terus mau ngapain? Ya Anda tetap melakukan yang untuk hidup Anda tuh. Itu Ya percaya. Soalnya penasaran gitu loh Gus. Antara bimbang percaya apa enggak gitu loh. Kalau nggak percaya kok banyak bukti-buktinya. Ya nggak banyak sih, ada beberapa yang ada buktinya. Anda pernah punya itu enggak? Rencana besok mau ngapain gitu? Pernah? Anda melakukan 100% yang Anda rencanakan enggak? Enggak sih. Anda membayangkan pada sebuah konspirasi teori berapa orang yang terlibat? Banyak sih. Mungkin semuanya terjadi dengan mulus. Enggak. Saya kasih contoh. Watergate, Nixon, itu hanya 9 orang yang terlibat. Itu aja bocor. Franz Ferdinand, mulainya Perang Dunia Pertama, itu konspirasi beneran, tapi tidak terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Itu hanya kebetulan, kemudian terbunuh beneran Franz Ferdinand. Tidak mudah melaksanakan rencana seperti konspirasi teori. Anda tunjukkan konspirasi teori yang mana, saya bantah semuanya. Aku ngerti kabeh teori konspirasi. Enggak sih mas. Masnya tanggapan dari Gus. Menurut saya teori konspirasi itu koyo maca non fiksi wae lho. Saya gini, kita tuh dalam hidup energinya terbatas. Tenaganya terbatas. Siapa yang menggunakan dan waktunya terbatas. Siapa yang menggunakan energi dan waktu itu paling efektif dan yang paling bisa maju paling cepat. Bayangkan gini. Ada 3 lingkar dalam hidup kita. Bayangkan Anda naik motor. 1 nyetir motor, 2 jadi penumpang di belakang motor, 3 motor sebelah. Itu tiga lapis dunia. Pertama yang Anda naik motor sendiri. Itu saya sebut sebagai lingkar pengaruh. Lingkar pengaruh. Itu hal-hal yang bisa Anda pengaruhi di sekitar Anda. Anda malas bangun pagi, Anda bisa bangun pagi. Anda malas mandi, bisa mandi. Anda bisa melakukan perubahan yang benar-benar tentang itu. Yang kedua adalah lingkar perhatian. Aku lali istilahnya, aku enggak sekarang aku soalnya. Pokoknya lingkar kedua, bayangkan Anda jadi penumpang di motor. Itu Anda cuma bisa ngomong-ngomong, kanan, kiri, tapi Anda enggak nyetir beneran. Energinya enggak usah banyak-banyak di situ. Konspirasi teori itu di motor sebelah tuh. Dia mau ngelanggar lampu merah, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain buang energi ke situ? Anda mau pakai melihat konspirasi teori yang mana? Anda percaya atau tidak percaya? Apakah ada masalah di hidup Anda yang berubah? Jomblo ini apa? Jadi langsung dibojo, konspirasi teori ini bener ngono. Itu nyenengke untuk pikiran, gayeng-gayeng nyenengke. Tapi kalau Anda buang energi serius ke situ, sayang kamu buang-buang, kamu nggak bisa ngerubah apapun juga kok. Konspirasi teori dari segitu banyak, itu ada yang benar. Seperti jam mati, itu sehari benar 2 kali. Jam mati, itu sehari benar 2 kali itu. Konspirasi teori itu seperti itu. Di antara konspirasi teori ada yang benar. Tapi yang terkenal ini nggak ada yang benar. Wah, zaman seumurmu aku yo riset akeh. Itu namanya Above Top Secret Forum itu. Kalau mau bumi datar,
Bumi Growong, ono wis macam-macam segala macam itu sebelum ada Facebook wis rame kuwi di dark web sama di apa namanya Above Top Secret forum itu. Kuwi isine konspirasi teori kabeh. Saya membaca dengan senang hati guyang-guyu kaya maca novel karena saya percaya atau tidak percaya itu tidak merubah apa yang di depan saya. Iki lho, energinya dipakai yang buat membangun diri Anda tuh. Yang jauh-jauh itu enggak usah dipikirkan. Bahkan ke presiden pun saya nggak mikir serius-serius, karena saya mau komplain kayak apa juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak merubah keadaan. Ya sebagai terakhir ya penutup ya, sesan penutup ini. Anda tahu yang namanya paradigma? Paradigma itu kita punya otak nih, otak itu bisa memproses namanya akal, belum ada isinya. Akal itu hanya diisi kalau kita melihat sesuatu. Oke ya, melihat sesuatu punya pengalaman, diolah di sini jadinya akal itu ngolah data. Tapi kita melihat segala sesuatu itu pakai kacamata. Kacamata itu namanya paradigma. Jadi kita melihat sesuatu itu enggak apa adanya. Dia tergantung paradigma kita melihat, memandang. Saya kasih 2 paradigma yang Anda harus perhatikan dalam hidup Anda. Satu namanya paradigma korban dan satu namanya paradigma agen. Ketika Anda melihat sesuatu, yang pertama terbersit di dalam diri Anda apa? Wah, saya hanya korban konspirasi ini. Atau, oke ini enggak benar, agen, saya akan melakukan sesuatu. Orang yang komplain terus, itu paradigmanya paradigma korban. Melihat apa-apa dirinya korban terus. Wah ini gara-gara corona, ini gara-gara nasional, ini gara-gara. Itu tidak merubah hidup Anda. Karena untuk merubah hidup Anda harus melakukan sesuatu. Minimal diri Anda sendiri. Jadi kalau saya boleh usul, Ibnu mulai membangun paradigma agen. Jangan merasa jadi korban. Kalau Anda melihat masalah, Anda adalah agen perubahannya. Bukan korban dari masalah tersebut. Untuk masalah konspirasi teori, jadikan itu hiburan, gak usah mikir jeru-jeru. Bumi datar, opo dan segala macam. Nyun sewu nek kowe arep nliti rapopo, nek arep hemat waktu, ora usah serius-serius le mikir. Aku wis nglakoni tekan belajar ngendi-ngendi gue bumi datar aku iso mbantah kabeh kuwi. Apa jenenge argumentasinya. Dia bisa melakukan data itu. Saya tanya, kamu nge-track enggak data itu dari mana? Ini katanya gini, bener enggak datanya gitu? Sangat banyak data kutipan yang salah itu. Sangat banyak. Dan yang itu disebut sebagai cherry picking. Cherry picking itu artinya hanya mengambil data yang mendukung dia. Data yang melawan dia nggak diambil, gampang gawe cerita ngono kuwi. Ngarang wae. Jadi untuk efektivitas hidup Anda, ayo toh, waktu dan energinya di manage bener. Yang bisa Anda rubah itu energinya di situ. Yang Anda nggak bisa rubah, perhatikan aja untuk jadi pengetahuan aja. Lingkar perhatian, lingkar pengaruh. Wes, yang motor Anda yang Anda setir bener-bener. Motor sebelah ya ditonton-tonton. Nggak usah diserius-seriusin banget. Konspirasi teori, ya Allah. Bundet aku nek mikir konspirasi teori, apalagi urusan corona ini. Banyak yang ngomong konspirasi teori. Dan konspirasi teori itu selalu satu track, selalu linear. Misalnya ada yang ngomong gini, yang bikin adalah industri farmasi. Agar mereka bisa, bisa bikin vaksin, duitnya banyak. Anda udah nge-track enggak? Pemasukan industri farmasi dari vaksin berapa persen? Sedikit, cuma 11%. Ngapain? Dia ngambil duit dari situ, sedangkan kalau dia bikin itu corona, dia akan menjadi musuh industri yang lain, membahayakan diri dia. Jadi mendengar data sesuatu, Anda secara primer mengkonfirmasi sumber data gue. Minimal gue dadi nambah ilmumu lah. Nanti baca jurnal, nanti baca apa, atau track semuanya. Oh ini bener, ini salah kutip, banyak banget salah kutip. Misalnya saya ketika ngomong general ini, saya pernah dibantah. Oh jadi jack of all trade, master of none ya. Pernah denger itu enggak? Jack of all trade, master of none, itu istilah Inggris yang mengatakan bahwa kue sok kabeh ning ora master terhadap satu hal pun. Itu sepertinya mengejek. Padahal dia tidak detail. Kuwi ora cukup di situ. Mau kalimatnya panjang kok, kutipannya. Jack of all trade, master or none, often better than master of one. Jadi
Ayo pelajari semuanya secara lengkap. Ning nek marai kue mumet, rasah diteruske. Manusia modern paling punya masalah sama otaknya. Kalau tangan Anda capek, apa yang dilakukan? Istirahat. Kalau kakinya capek, istirahat. Kalau otaknya capek, belajar istirahat otak. Kalian nggak pernah diajari di sekolah cara istirahat otak. Makanya sempet energinya untuk dengerin konspirasi teori dan seterusnya. Aduh, sorry ya rada panjang. Karena saya tidak pengen menyalahkan Anda. Ada berapa persen itu memang karena trait dasar, karena sifat dasar. Orang yang openness-nya tinggi, ada 5 sifat dasar dalam psikologi yang disebut sebagai ocean, openness, conscientiousness, extravertness, agreeableness, sama neuroticism. Wah, itu tak jelaskan dari 6 SKS psikologi gue. Orang yang openness-nya tinggi, yang keterbukaannya tinggi, itu biasanya orang kreatif, tapi juga dia terlalu memperhatikan input dari luar sampai bisa bikin stres sendiri. Itu openness-nya sangat tinggi. Wong sing openness itu, wah, ndelok apa-apa ditompo, ndelok apa-apa terbuka, openness-nya tinggi, terbuka kabeh ditompo. Ini bahaya openness-nya tinggi kalau neuroticism-nya tinggi. Neuroticism itu wong gampang stres. Sudah nerimo informasi akeh, stres dhewe, ngeluh dhewe. Wis mending pateni wae HP-ne, men ra stres uripmu. Tapi ada juga orang yang tidak kreatif. Orang yang tidak bisa kreatif, dia orangnya yang disebut conscientiousness. Wong sregep, rajin, rapi, manajer yang baik itu biasanya tidak kreatif. Tapi bukan berarti negatif. Dia cuma punya sifat yang berbeda. Tidak ada perusahaan besar di dunia yang yang berhasil yang tidak memiliki 2 itu. Manajernya pasti conscientiousness tinggi, pasti enggak kreatif. Manajer kira oleh kreatif. Tukang pajak kira oleh kreatif. Nek gue tukang pajak kreatif bahaya gue malah. Bendahara kreatif, ojo kreatif bendahara. Jangan sampai kreatif. Ada tempat-tempat yang tidak boleh kreatif. Dan itu sifat dasar itu. Yang kreatif, ya udah kreatif, tapi jangan harapkan dia jadi wong sing lurus ngerjake iki terus ora kuat deh. Dia seperti seperti tanaman layu itu. Kalau dia kreatif ya harus kreatif. Jadi semua ada tempatnya masing-masing. Ngono ya. Biasanya sing kowe seneng konspirasi teori itu yang openness-nya tinggi. Tolong di manage. Jangan sampai kowe stres dhewe. Jangan sampai itu malah membebani dirimu. Padahal openness itu adalah modal yang bagus untuk menjadi kreatif. Tapi malah dipakai untuk yang membebani diri sendiri. Hati-hati aja tentang itu. Eman-eman energinya. Dilihat. Kalau informasi itu tidak membuat Anda menjadi upgrade lebih baik, singkirkan dulu. Taruh samping dulu. Enggak usah dibuang, tapi taruh samping. Enggak usah terlalu direken lah. Kalaupun misalnya coronavirus ada yang buat, oh ya iso ngopo? Kan ora iso ngopo-ngopo, tetap ngelih, tetap ngadepi, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, oke lah. Siapa tahu iya, siapa tahu tidak. Ada satu, tambah tuh meneh nyun sewu. Ada satu kotak yang kita lupakan semua. Ini menurut saya sangat penting. Satu kotak gini. Terhadap semua informasi saya tadi kan dengar gimana saya harus percaya atau tidak percaya terhadap informasi itu. Tadi gitu ya. Kamu dalam hidup tidak hanya punya 2 kotak itu. Terhadap informasi baru tidak perlu harus dimasukin percaya atau dimasukin tidak percaya. Ada kotak ketiga yang namanya tidak tahu. Tolong dipakai banget itu yang namanya kotak tidak tahu. Karena jalan menuju tahu hanya dari kotak tidak tahu. Kalau kamu percaya, kamu nggak menuju tahu. Kalau kamu tidak percaya, tidak menuju tahu. Kalau kotak tidak tahu, baru nanti menuju tahu. Ada istilah yang mengatakan, orang semakin pandai, semakin tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu berarti dia memakai kotak tidak tahunya secara bijaksana. Kalau kamu dapat informasi apa-apa, jangan langsung percaya atau tidak percaya, taruh tidak tahu dulu. Bisa benar, bisa salah, tapi saya nggak tahu nih sekarang nih. Nggak masalah kok tidak tahu, tidak dosa kok. Jadi mending tidak tahu daripada percaya salah atau tidak percaya hal yang salah juga. Mending jadi orang tidak tahu.
sehingga pengetahuan kita bisa bertambah. Ngoten nggih. Yang baru dilantik. Sudah banyak ya tadi ya. Kalau saya berharap hanya ini aja, bahwa kalau kita memang mau merubah masa depan, kita mau punya tujuan, jangan lupa kita harus tersedia metodologinya juga. Caranya gimana, menempuhnya gimana, pemetaannya gimana, motif mappingnya seperti apa dan seterusnya. Jadi kita jadi negara pelaku, bukan hanya negara pemimpi. Itu harapan saya ke depannya. Oke. Terima kasih Gus. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah lagi buat Gus Abrang. Monggo Gus selanjutnya nyanyi badhe nyanyi nopo?